Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi pewarisan secara herediter. Sebelumnya, perkenalkan, saya salah satu anggota dari kelompok 4, yaitu Dafa Azza Muzaffar, dengan nomor pokok mahasiswa 100, 500, 258. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pewarisan sifat dan genetika manusia. Definisi pewarisan sifat. Pewarisan sifat atau hereditas adalah penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya atau anak. Ilmu ini mempelajari tentang pewarisan sifat yang disebut dengan genetika. Sifat-sifat makhluk hidup diwariskan melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Teori ini dikemukakan oleh Gregor Johann Mendel. Mendel melakukan percobaan pewarisan sifat dengan menggunakan tanaman ercis atau disebut Pisum sativum. Alasannya yaitu dapat melakukan penyerbukan sendiri, lalu cepat menghasilkan keturunan dan mudah untuk dikawin silangkan. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu genetika manusia. Genetika manusia. Secara garis besar, gen memiliki dua fungsi, yaitu 1. Menduplikasikan diri untuk menghasilkan kembali sel. 2. Menyalin atau meneruskan informasi yang sama ke generasi berikutnya. Informasi tersebut dapat berupa karakteristik fisik, golongan darah, hingga kelainan dan cacat fisik hingga penyakit bawaan. Fenomena kelainan fisik atau penyakit bawaan manusia semakin lama semakin banyak terjadi. Penyakit bawaan seperti diabetes, asma, hingga kelainan jantung itu bukan disebabkan oleh infeksi kuman penyakit. Sama halnya dengan kelainan seperti albino, polidaktili. Bagi yang belum tahu polidaktili yaitu memiliki jari lebih dari 5 dan juga buta warna. Penyakit dan kelainan tersebut diwarisi oleh orang tua melalui kromosom tubuh atau autosom maupun kromosom seks ataupun gonosom. Beberapa cara umum yang dipergunakan dalam genetika manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pedigree. Pedigree yaitu peta silsilah, yaitu catatan sifat menurun dari generasi ke generasi secara beruntun. Yang kedua, meneliti genetika pada hewan yang memiliki sifat atau karakter mirip yang dimiliki manusia. Yang ketiga, mempelajari penurunan sifat pada anak kembar. Sekian materi yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Nama saya Hasnatania Mumtaz dengan NPM 10050020052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis kelamin. Jenis kelamin pada manusia ditentukan oleh sepasang kromosom seks yang tertera seperti yang tertera di PowerPoint ini. Terus jenis kelamin pada anak ditentukan oleh ayah karena ibu hanya memiliki satu macam sel gamet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelainan dan penyakit menurun yang tidak tertaut pada seks. Yang pertama ada albino. Albino ini dikendalikan oleh gen resesif yang tidak tertaut oleh seks. Ciri-ciri albino sendiri, yang pertama ada pigmentasi warna kulit dan organ lainnya tidak normal. Tidak seperti orang normal pada umumnya, orang albino tuh pigmentasi kulit dan rambutnya lebih pudar. Terus yang kedua ada penglihatannya peka, terutama pada cahaya yang intensitasnya tinggi. Albino sendiri terlahir dari pasangan suami istri normal namun keduanya heterozigot, atau suami normal heterozigot namun istrinya albino, atau kemungkinan yang terakhir adalah pasangan suami istri keduanya albino. Seperti ini contohnya ya. Yang ini yang pertama ada keduanya normal heterozigot, yang satu lagi istrinya albino, namun suaminya normal heterozigot. Selanjutnya ada gangguan mental. Gangguan mental berasal dari pasangan suami istri yang keduanya memiliki gen normal heterozigot, seperti yang tertera pada foto di PowerPoint ini. Gangguan mental sendiri terdiri atas debil, imbisil, dan idiot. Selanjutnya ada ciri-ciri gangguan mental. Yang pertama ada menunjukkan gejala kebodohan. Yang dimaksud gejala kebodohan itu dia tidak seperti anak-anak pada umumnya. Terus ada memiliki refleks yang lamban. Rambut dan kulit kekurangan pigmen. Tapi tidak ini albino kekurangan pigmennya.
umumnya tidak berumur panjang dan jarang memiliki keturunan. Yang terakhir ada ciri-cirinya itu urin jika ditambahkan larutan perioksida 5% akan menghasilkan warna hijau kebiruan. Brachydactyl. Penderita brachydactyl memiliki jari-jari yang pendek karena tulang-tulang phalanxnya atau tuas jari yang pendek akibat adanya gangguan. Jika gen-gennya berada dalam keadaan homozigot dominan, B besar akan netral. Jika dalam heterozigot, B besar B kecil menderita brachydactyl. Jika dalam keadaan homozigot resesif, B kecil adalah normal. Histomelia terjadi karena terlalu banyak ekskresi asam amino sistein masuk ke larut sehingga terjadinya penimbunan yang membentuk protein ginjal. Individu homozigot dominan adalah penderita berat. Individu heterozigot mengekskresikan sistein, tidak membentuk protein ginjal. Individu homozigot resesif adalah normal. Akondroplasia. Penyebab dari akondroplasia ini yaitu tidak terbentuknya secara benar tulang rawan penyusun rangkap. Akondroplasia ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu ukuran kepala normal besar. Yang kedua, lengan dan kaki yang pendek. Yang ketiga, tinggi kurang dari 1,2 cm. Anemia sel sabit. Anemia sel sabit merupakan anemia karena hemoglobinopati yang disebabkan adanya perubahan asam amino ke-6 dari rantai globin beta. Secara patofisiologi, terdapat perubahan asam amino dari asam glutamat menjadi valin pada rantai globin beta yang disebabkan sel darah merah menjadi bentuk sabit ketika mengalami deoksigenasi. Tetapi, masih bisa dapat kembali ke bentuk normal bila mengalami oksigenasi. Ketika membran sel darah merah telah mengalami perubahan, maka polimerisasi sel darah merah telah menjadi irreversible. Talasemia. Talasemia adalah suatu kelainan genetik yang ditandai dengan penurunan sintetis rantai alfa atau beta dari globin yang membentuk hemoglobin. Terdapat dua tipe utama talasemia, yaitu talasemia alfa yang berarti penurunan sintetis rantai alfa, dan talasemia beta yang berarti penurunan sintetis rantai beta. Saya Najwa Rahma dengan NPM 10050200060 akan menjelaskan tentang kelainan dan penyakit menurun yang tertaut seks. Oke, yang pertama ada buta warna. Buta warna adalah penyakit yang ditentukan oleh gen resesif yang tertaut seks kromosom X. Untuk membedakannya, kalian bisa melihat tabel di sebelah kanan. Nah, untuk wanita yang normal itu genotipnya ada XX dan XX atau XX. CB di sini maksudnya colorblind ya. Nah, XXCB di sini memang dia normal, namun dia mempunyai sifat carrier buta warna. Nah, yang untuk wanita buta warna genotipnya XCB dan XCB. Sementara untuk pria normal itu genotipnya XY, sedangkan untuk pria yang buta warna genotipnya XCB dan XCBY. Nah, untuk yang tabel di bawah ini adalah tabel di mana tipe-tipe perkawinan buta warna. Nah, yang tipe pertama, kalian bisa lihat di sini ada tipe pertama yang XX, XY. Nah, ini tipe perkawinan ibu dan bapak normal. Terus yang kedua, perkawinan antara XX dan XCBY itu adalah tipe perkawinan ibu normal dan bapak buta warna. Terus yang ketiga ini merupakan tipe perkawinan ibu carrier dan bapak normal. Yang keempat ini adalah tipe perkawinan ibu carrier dan bapak buta warna. Yang kelima ini adalah tipe perkawinan ibu buta warna, ini, dan bapak normal. Dan yang terakhir, tipe yang keenam ini adalah tipe perkawinan ibu dan bapak buta warna. Selanjutnya adalah hemofilia.
Hemofilia merupakan kelainan pada darah di mana darah yang keluar dari pembuluh sukar membeku. Di sini, bila XH besar adalah gen untuk sifat normal, maka XH kecil adalah gen yang mengandung hemofilia. Kemungkinan genotip wanita dan pria normal atau hemofilia bisa dilihat di tabel di samping. Untuk wanita normal, genotipnya seperti ini, XH besar, atau XH besar, XH kecil. Nah, untuk yang XH besar, XH kecil, ini adalah wanita normal yang carrier hemofilia. Sementara untuk wanita hemofilia, genotipnya adalah XH kecil, XH kecil. Sementara untuk pria normal, genotipnya adalah XH, XH besar, dan Y. Sementara untuk pria hemofilia, genotipnya XH kecil Y. Nah, ini adalah contoh tipe perkawinan penyebab hemofilia. Yang pertama ada tipe perkawinan ibu dan bapak normal, dan yang kedua ada tipe perkawinan ibu normal dan bapak hemofilia. Yang ketiga ada tipe perkawinan ibu carrier dan bapak normal, dan yang terakhir tipe perkawinan ibu carrier yang ini dan bapak hemofilia yang ini. Perkenalkan, saya Sepia Sri Rahayu dengan NPM 10050200669. Di sini saya akan menjelaskan tentang golongan darah. Nah, yang pertama itu berdasarkan sistem A, B, dan O, golongan darah manusia itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, golongan darah A, yang mana di dalam sel darah merahnya itu terdapat antigen A. Yang selanjutnya, golongan darah B, yang mana di dalam sel darah merahnya itu terdapat antigen B. Dan golongan darah A dan B, di dalam sel merahnya itu terdapat antigen A dan antigen B. Sedangkan di dalam golongan darah O, di dalam sel darah merahnya itu tidak terdapat antigen A ataupun antigen B. Selanjutnya yaitu hubungan antara fenotip golongan darah, genotip, dan kemungkinan sel gametnya. Nah, untuk fenotip golongan darah itu ada A, B, AB, dan O. Untuk genotip dari fenotip A yaitu ada IA yang mana itu homozigot, dan IAIO itu heterozigot. Kemungkinan macam sel gametnya yaitu IAIO. Untuk B, IB, IBIO, dan kemungkinan macam sel gametnya yaitu IB sama IO. Untuk fenotip AB, genotipnya yaitu IAIB. Untuk kemungkinan macam sel gametnya yaitu IAIB. Untuk fenotip O, genotipnya yaitu IOIO. Kemungkinan macam sel gametnya IO. Selanjutnya ada golongan darah orang tua dan kemungkinan atau ketidakmungkinan pada golongan darah anak-anaknya. Nah, untuk fenotip golongan darah orang tua, misalkan orang tuanya itu bergolongan darah O dan O. Nah, kemungkinan golongan darah anak-anaknya yaitu O. Kenapa? Karena di dalam genotipnya untuk O itu hanya IOIO, dan kemungkinan macam sel gametnya juga hanya satu yaitu IO. Jadi kemungkinan golongan darah anak-anaknya yaitu O. Begitupun dengan selanjutnya. Nah, berdasarkan ada atau tidaknya antigen resus darah manusia itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada golongan resus positif, yaitu jika di dalam sel darah merahnya itu ditemukan antigen resus. Untuk golongan resus negatif itu jika dalam sel darah merahnya tidak ditemukan antigen resus. Yang selanjutnya, untuk menghindari penyakit menurun, yaitu dengan cara hindari perkawinan antara sesama keluarga. Terus janganlah mengawini orang yang mengalami gangguan mental. Yang ketiga itu, kenali silsilah keluarga calon pasangan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.